Perkenalkan, nama saya Aditya Winarto, kelas TIJ 2023 dengan NIM 2305120438. Saya akan menjelaskan sejarah perkembangan komputer. Komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama dimulai pada abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analitikal. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer. Misalnya komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia musuh. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali di Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Faktor pendorong munculnya generasi komputer yang pertama. Yang pertama yaitu kebutuhan perang. Komputer modern pertama dikembangkan untuk keperluan perang. Misalnya komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1937 menyelesaikan sistem persamaan linier dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia musuh. Yang kedua yaitu peningkatan kecepatan perhitungan. Manusia memiliki keterbatasan dalam melakukan komputasi, termasuk kecepatan perhitungan. Oleh karena itu, manusia memerlukan perangkat komputasi untuk mengatasi keterbatasan ini. Yang ketiga yaitu pengembangan teknologi. Pada tahun 1946, ENIAC yang dibangun pada komputer pertama untuk tujuan umum. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Kemudian dampak yang terjadi. Penemuan komputer generasi pertama memiliki dampak yang signifikan, antara lain yang pertama yaitu mempercepat perhitungan. Percepatan perhitungan komputer generasi pertama memproses perhitungan dan data analisis yang sebelumnya dilakukan secara manual. Yang kedua yaitu peningkatan efisiensi. Komputer memungkinkan peningkatan efisiensi dalam berbagai bidang, termasuk penelitian ilmiah, militer, dan bisnis. Yang ketiga, pengembangan teknologi. Penemuan komputer generasi pertama membuka jalan bagi pengembangan teknologi komputer selanjutnya. Misalnya, komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi dikembangkan dengan menggunakan tabung vakum dan transistor. Yang komputer generasi tersebut akan dibahas di slide selanjutnya. Yang keempat yaitu penggunaan dalam berbagai bidang. Komputer pertama digunakan dalam berbagai bidang seperti akademi dan militer, misalnya komputer Atanasoff Berry tadi, dan komputer yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan linier dan komputer Colossus. Karakteristik komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama memiliki beberapa karakteristik kunci dalam cara kerjanya. Yang pertama, tabung vakum. Tabung vakum komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data.
Tabung vakum adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menguatkan sinyal, menghubungkan sinyal menjadi bentuk lain, atau mengendalikan aliran listrik. Yang kedua, bahasa mesin. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Bahasa mesin adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang dapat dipahami oleh komputer. Yang ketiga, yaitu tugas tertentu. Desain interior sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Yang keempat, yaitu pemakaian daya listrik yang besar. Komputer generasi pertama membutuhkan daya listrik yang sangat besar untuk bisa menyala. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam munculnya generasi komputer yang pertama yaitu Charles Babbage, Adam Lovelace, dan Alan Turing. Charles Babbage merupakan seorang ilmuwan dan matematikawan Inggris yang memulai penemuannya dari rasa keingintahuan untuk memecahkan perhitungan matematika secara lebih cepat. Ada Lovelace berkesempatan untuk menerjemahkan konsep analytical engine milik Babbage ke bahasa Perancis bersama dengan insinyur dan matematikawan Italia Luigi Federico Menabrea. Dari hasil pemikiran tersebut, Lovelace menjelaskan potensi mesin Babbage untuk mengerjakan perhitungan yang lebih rumit dan dengan konsep angka Bernoulli. Yang ketiga yaitu Alan Turing. Pada 1936, Alan Turing membutuhkan sebuah konsep penelitian tentang sebuah mesin yang dapat menjawab semua pertanyaan, bahkan bukan yang berkaitan dengan hitungan. Dan masih banyak tokoh yang berpengaruh. Yang kedua yaitu generasi kedua. Pada komputer generasi kedua ini, komputer sudah menggunakan bahasa assembly. Bahasa tersebut adalah bahasa singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner atau bahasa mesin. Pada awal 1960, komputer generasi kedua mulai digunakan untuk urusan yang lebih umum seperti pemerintahan, universitas, dan bisnis. Pada masa ini terdapat salah satu contoh penting komputer yang diterima secara luas di kalangan industri yaitu IBM 1401. Faktor pendorong yang mempengaruhi munculnya komputer generasi kedua. Yang pertama yaitu penggantian tabung vakum dengan transistor. Pada tahun 1948, 3 fisikawan Amerika yaitu Walter Hauser Brattain, John Barden, dan William Bradford Shockley menemukan transistor. Transistor menggantikan tabung vakum pada komputer sehingga perangkat menjadi lebih kecil. Yang kedua, pengembangan memori inti magnetik. Selain transistor, penemuan lain yang mempengaruhi perkembangan komputer generasi kedua adalah memori inti magnetik. Pertemuan ini membuat komputer generasi kedua lebih cepat dan dapat diandalkan. Selain itu juga hemat energi dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Yang ketiga yaitu bahasa assembly. Pada komputer generasi kedua, komputer sudah menggunakan bahasa assembly. Bahasa ini adalah bahasa singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner atau bahasa mesin. Yang keempat yaitu kebutuhan bisnis. Pada awal 1960, komputer generasi kedua sudah mulai digunakan untuk urusan yang lebih umum seperti pemerintahan, universitas, dan bisnis. Kemudian dampak yang terjadi.
komputer generasi kedua memiliki beberapa dampak penting. Yang pertama yaitu penggunaan daya yang lebih kecil. Dengan penggantian tabung vakum dan dengan transistor, komputer generasi kedua menjadi lebih hemat dan efisien. Yang kedua yaitu memiliki ukuran ringkas. Penggunaan transistor membuat ukuran komputer generasi kedua lebih ringkas jika dibandingkan dengan generasi yang pertama. Yang ketiga, memori lebih besar. Komputer generasi kedua menggunakan memori yang cukup besar dibandingkan komputer generasi pertama. Yang keempat, penerapan yang lebih luas. Komputer generasi kedua mulai digunakan untuk urusan yang lebih umum seperti pemerintahan, universitas, dan bisnis. Salah satunya adalah komputer yang diterima secara luas di kalangan industri, yaitu IBM 1401. Yang kelima yaitu penggunaan bahasa assembly. Pada komputer generasi kedua, komputer sudah menggunakan bahasa assembly. Bahasa ini adalah bahasa singkatan-singkatan yang menggantikan kode biner atau bahasa mesin. Kemudian karakteristik. Komputer generasi kedua memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu yang pertama, penggunaan transistor. Penggunaan transistor sebagai pengganti tabung membuat ukuran mesin elektrik menjadi lebih kecil. Yang kedua, ukuran fisik lebih kecil. Ukuran fisik komputer generasi kedua lebih kecil dibandingkan komputer yang pertama karena penggunaan transistor tadi. Yang ketiga yaitu kinerja lebih cepat dan akurat. Kinerja komputer generasi kedua lebih cepat dan akurat dibandingkan generasi yang sebelumnya atau generasi yang pertama. Panas yang dihasilkan lebih kecil. Panas yang dihasilkan oleh komputer generasi kedua lebih kecil dari panas yang dihasilkan oleh komputer generasi pertama. Penggunaan bahasa assembly yang tadi, input dan output device lebih cepat. Perangkat input dan output pada komputer generasi kedua lebih cepat dibandingkan komputer generasi pertama. Penggunaan daya yang lebih kecil sehingga lebih hemat dan efisien. Tokoh-tokoh yang berpengaruh. Yang pertama yaitu John Barton, kedua Walter Hauser Bradtain dan William Bradford Shockley, yang keempat IBM, dan yang kelima Sperry Rand. Tiga tokoh yaitu John Barton, Walter Hauser Bradtain, William Bradford Shockley. Mereka adalah tiga fisikawan yang menemukan transistor tersebut. Yang kedua yaitu IBM yang menciptakan superkomputer bernama Stretch, yang merupakan salah satu mesin pertama yang memanfaatkan teknologi transistor. Yang ketiga yaitu Sperry Rand tadi. Perusahaan ini menciptakan superkomputer LARC yang juga menggunakan teknologi transistor. Sekarang komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga muncul pada era 1965 sampai 1971. Meskipun transistor memiliki kemampuan yang melebihi tabung, transistor menghasilkan panas yang berpotensi merusak bagian-bagian komputer. Seorang insinyur di Texas bernama Jackie Blee mengembangkan sirkuit terintegrasi atau IC pada tahun 1958. IC dapat mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Setelah itu, para ilmuwan berhasil memasukkan lebih banyak komponen ke dalam suatu chip tunggal yang dinamakan semikonduktor, sehingga menghasilkan sebuah komputer yang semakin kecil karena komponen yang ada di dalamnya dapat dipadatkan dalam chip. Faktor-faktor pendorong. Yang pertama yaitu penggantian transistor dengan IC atau integrated circuit.
Meskipun transistor memiliki banyak kelebihan dibandingkan tabung vakum, transistor menghasilkan panas yang cukup besar, yang berpotensi merusak komputer. Kemudian seorang insinyur di Texas menciptakan dan mengembangkan IC pada tahun 1958. Hal ini menghasilkan sebuah komputer yang semakin cepat karena komponen yang ada di dalamnya dipadatkan dalam chip. Yang kedua yaitu penggunaan sistem informasi. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem informasi. Sistem informasi memungkinkan mesin dapat menjalankan berbagai macam program yang berbeda secara bersamaan dengan sebuah program utama yang mengawasi atau memonitor dan mengkoordinasi memori mesin komputer. Kemudian dampak yang terjadi. Komputer generasi ketiga memiliki beberapa hasil atau dampak penting, antara lain yang pertama yaitu peningkatan kecepatan dan efisiensi dengan penggantian transistor dengan IC atau integrated circuit. Komputer generasi ketiga menjadi lebih cepat dan efisien. Yang kedua yaitu ukuran lebih ringkas. Penggunaan IC membuat komputer generasi ketiga lebih ringkas jika dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Yang ketiga yaitu penggunaan sistem operasi. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya yaitu penggunaan sistem operasi, sehingga program utama yang dapat berjalan dan mengawasi atau memonitor dan mengkoordinasi mesin komputer. Yang keempat yaitu penerapan yang lebih luas. Komputer generasi ketiga mulai digunakan untuk urusan yang lebih umum seperti universitas, pemerintahan, dan bisnis. Yang kelima yaitu penggunaan bahasa tingkat tinggi. Program dibuat dalam bahasa tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL, dan BASIC. Selain itu, komputer generasi ketiga juga memiliki karakteristik tertentu. Yang pertama yaitu penggunaan integrated circuit tadi, kemudian kinerja yang lebih cepat sebanyak hingga 10.000 kali dari komputer generasi sebelumnya. Kapasitas memori yang lebih besar. Yang keempat, lebih murah dan hemat listrik. Yang kelima, penggunaan bahasa tingkat tinggi. Yang keenam, sistem operasi. Kemudian 7, multiprocessing dan multiprogramming. Yang kedelapan, penggunaan penyimpanan eksternal. Penyimpanan tersebut seperti disket dan magnetik. Tokoh yang berpengaruh yaitu Jack Kibble dan Robert Noyce. Kemudian generasi keempat, yang pertama yaitu munculnya mikroprosesor, dan yang kedua adalah perkembangan komputer. Yang pertama pada pertengahan 1960 hingga 1970, Fairchild Semiconductor Corporation dan Texas Instruments IC Corporation Incorporation adalah salah satu produsen IC terkemuka. Mereka meningkatkan jumlah IC dan komponen elektronik lainnya dalam chip silikon tunggal. Saat jumlah komponennya meningkat menjadi ribuan, chip tersebut mulai disebut Large Scale Integration Chip atau LSI. Yang kedua, perkembangan komputer. Perkembangan komputer pada tahun 1971, Intel Corp mengembangkan mikroprosesor pertama kali seri 4004. Contoh komputer pada generasi ini adalah Apple I komputer yang digunakan oleh Steve Wozniak dan Steve Jobs dengan memasukkan mikroprosesor pada sirkuit board komputer. Selain itu, muncul juga TRS model 80 dengan prosesor jenis Motorola 68000 dan Zilog Z
80 yang menggunakan RAM 64 KB. Kemudian selanjutnya faktor pendorong. Komputer generasi keempat memiliki faktor pendorong yang pertama, yaitu mikroprosesor penggunaan large scale LSI, dan yang ketiga yaitu perkembangan software, harga terjangkau, dan kecepatan yang lebih tinggi. Mikroprosesor muncul merupakan tonggak penting dalam sejarah komputer generasi keempat, yang dimana Intel memperkenalkan mikrokomputer 4 bit mereka yang bernama 4004 pada tahun 1971 dan mikrokomputer 8008 yang memproses 8 bit informasi pada satu waktu pada tahun 1972. Yang kedua yaitu penggunaan Large Scale Integration atau LSI, merupakan pemadatan beribu-ribu integrated circuit atau IC yang dijadikan satu dalam sebuah keping IC yang disebut chip. Yang ketiga yaitu perkembangan software. Pada generasi ini software mengalami peningkatan yang signifikan. Yang keempat yaitu harga terjangkau. Harga komputer generasi keempat menjadi lebih terjangkau sehingga banyak orang yang mampu membeli dan menggunakan sebuah komputer. Yang kelima yaitu kapasitas memori. Yang kelima yaitu kecepatan yang lebih tinggi. Dengan penggunaan IC, kinerja komputer generasi keempat menjadi lebih cepat 10.000 kali lipat dibandingkan generasi yang pertama. Dampaknya yaitu yang pertama meningkatan efisiensi, yang kedua yaitu kemudahan komunikasi, yang ketiga yaitu mempermudah akses informasi. Peningkatan efisiensi komputer generasi keempat memudahkan pekerjaan manusia dan mengembangkan berbagai aspek kehidupan manusia dengan menggunakan komputer. Manusia bisa mengetik, menyimpan, dan mengirim ataupun menerima dokumen. Yang kedua yaitu kemudahan komunikasi. Dampak perkembangan komputer yang mudah terlihat adalah kemudahan komunikasi. Jika zaman dahulu manusia hanya berkirim lewat surat dengan orang yang satu negara, saat ini manusia bisa berkomunikasi dengan orang seluruh dunia karena komputer. Yang ketiga yaitu mempermudah akses informasi. Internet selalu menghubungkan manusia, juga mempermudah akses informasi. Karakteristik yang pertama yaitu sistem sibernetika fisik atau cyber physical system. Yaitu sistem ini mengintegrasikan komputer, jaringan, dan proses fisik. Komponen-komponen fisik dan komponen-komponen perangkat lunak saling berinteraksi dan koordinasi melalui jaringan dan teknologi informasi. Yang kedua yaitu Internet of Things atau IoT. IoT menghubungkan perangkat fisik ke internet, memungkinkan mereka untuk berinteraksi dan bertukar data. Yang ketiga yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi ini memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi antar perangkat dan sistem. Yang keempat yaitu data dan cloud computing. Big data menunjukkan pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat diproses dengan metode tradisional. Cloud computing adalah penggunaan jaringan server remote yang dihosting di internet untuk menyimpan dan mengelola dan juga memproses data. Yang kelima yaitu kecerdasan buatan atau AI dan robotika. AI adalah simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin. Ini melibatkan pembelajaran, akuisisi informasi, dan aturan untuk menggunakan informasi.
Yang keenam, virtual dan augmentasi reality. Virtual reality adalah pengalaman yang sepenuhnya imersif yang menutupi dunia nyata. Sementara augmentasi reality adalah pengalaman yang menambahkan elemen digitalisasi di dunia. Tokoh yang berpengaruh yaitu yang pertama Intel Corporation dengan chipnya tadi, yang kemudian Steve Wozniak dan Steve Jobs. Yang ketiga adalah IBM yang juga memainkan peran penting dalam perkembangan komputer generasi keempat dengan peluncuran PC mereka pada tahun 1981. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih.